Oke, halo, selamat pagi. Apakah kamu sering rasa sebagai seorang introvert? Selama ini kamu pengen ngomong di depan kamera atau ngevlog sepertiku kali ini, tapi karena kamu merasa introvert, kamu ngerasa itu sesuatu yang tidak pernah bisa kamu lakukan. Karena sebuah pelabelan yang itu kebanyakan kita tahu bahwa introvert itu ya di belakang layar aja atau di belakang kamera aja tidak tampil kayak gini. Sebagai seorang introvert yang memulai ngomong depan kamera di usia 30-an, di perjalanan pagi kali ini aku akan membagikan cerita aku bagaimana aku dari dulu yang gak berani ngomong depan kamera, minder dengan penampilan, ngomongnya cadel, sering belibet. Tapi sekarang kamu bisa lihat aku setiap hari, setiap pagi jalan pagi ngevlog, dan udah 32 hari aku menemani dirimu untuk jalan pagi kayak gini. Aku akan ceritakan semuanya. Oke, anyway, kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu. Ritual Caminante adalah melihat jam dan melihat tanggal. Sekarang pukul 7.20, 10 Februari 2026. Selamat hari Selasa buat dirimu yang sekarang mungkin sedang bekerja atau sedang ya apapun lah itu. Kita melewati rute lama, rute kereta, dan kita lewat rumah nenek, rumah yang selama ini selalu kukagumi. Bukan karena bangunannya, tapi karena suasananya. Oke, jadi kali ini kita akan lewat rute kereta, tapi ada sedikit jalur yang pengen kutempuh, jalur berbeda yang kutempuh. Kita akan explore suasana perkampungan di sini. Tidak lagi di jalur yang naik lagi, nggak tahu deh, mungkin juga naik lagi kali ini, tapi kita akan melewati perkampungan yang belum dijamah. Di depan kita ada kereta Pramek. Sebelum aku membahas tentang berani atau nyaman di depan kamera di usia 30-an sebagai seorang introvert, kita lihat kereta Pramek terlebih dahulu. Wow, kita berada di timing yang pas. Oke, kenapa aku membahas tentang hal ini ya? Karena kemarin ada salah satu temanku yang komentar di jalan pagiku yang keberapa, 2 hari atau 3 hari yang lalu. Dia berkomentar, atau lebih tepatnya dia bertanya gini, Bang, kalau ngevlog kayak gitu terus kemudian ngelewatin orang di perkampungan atau ngelewatin orang berpapasan dengan orang, itu ada rasa kayak grogi atau malu nggak sih gitu ya? Karena aku yang lihat aja rasanya kok kayak deg-degan gitu loh. Nah ini oh, dia menambahkan gini, Deng. Aku yang sebagai seorang introvert kok ngelihatnya deg-degan ya, cuma nonton videonya gitu ya. Jadi dia itu ngelihat, misalnya aku jalan pagi di perkampungan ya, kemudian ada bapak-bapak atau ada simbah-simbah gitu ya, papasan sama aku. Nah, aku sendiri udah ngerasa nyaman gitu ya, udah nggak ada rasa canggung lagi. Mungkin dia yang nonton itu malah ngerasa canggung sendiri atau deg-degan sendiri gitu ya. Dan dia bertanya seperti itu, penasaran kok bisa sih kayak gitu, kok bisa nggak canggung lagi sebagai seorang introvert. Dan dari itu aku ingin membuat video kali ini atau membuat ceritaku kali ini khusus untuk temanku itu. Aku akan mulai dari perjalananku, mulai dari bagaimana aku nge-YouTube, dan sekarang aku nge-vlog. Aku berubah format, beberapa kali berubah format
Sebelumnya kita lihat ini ada kebun kacang dari yang biasanya kita lihat, sekarang udah mulai ditanami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah genap 10. Dan ada Dogi di depan. Dogi yang selama ini menyambut kita untuk jalan pagi. Halo Dogi, sekarang ada 2 Dogi. Jadi, mari kita mulai. Aku akan bercerita benar-benar dari nol, dari zero. Aku sendiri. Oh, ada 4 Dogi. 1, 2, 3, 4. Yes. Wait a minute, Dogi. Oke. Jadi bisa dibilang aku dulu adalah seorang introvert. Aku orang yang minder dengan penampilanku. Kamu bisa lihat lah ya. Aku punya acne scar atau bopeng jerawat yang cukup banyak. Terus aku nggak punya kemampuan komunikasi. Selama ini aku juga sering hidup dalam pelabelan sebagai seorang introvert yang seolah-olah hanya di belakang layar aja atau nyaman di belakang layar aja. Ya, aku percaya hal itu. Karena aku dulu memang bergaulnya juga dengan sesama teman-temanku yang introvert dan aku memang nyaman bergaul dengan mereka. Itu sampai aku usia 30-an loh, aku nggak berani sama sekali. Jadi kalau ditanya apakah aku punya background komunikasi atau aku dulu ekstrovert, tidak sama sekali. Aku bahkan memulai itu di usia 30-an, di usia yang kebanyakan orang itu adalah usia yang bukan lagi memulai suatu hal baru atau skill baru, apalagi sudah hidup dalam pelabelan yang selama bertahun-tahun. Nah, itu memang cukup berat dan ada prosesnya. Aku nggak akan mengatakan itu bisa dilakukan sampai aku akhirnya nyaman ngevlog sekarang di tempat publik, ibaratnya di keramaian kayak gini. Itu nggak cukup waktu berbulan-bulan, itu bahkan tahunan. Aku kalau bisa diambil secara timeline itu ada sekitar 3 tahun. Checkpoint pertama. Oke, kita akan coba masuk ke sini. Naik ke sini atau ke sini? Ke sana aja lah. Ya. Ke sana atau ke sini? Ke sana aja lah. Lah. Nah, aku nggak mengatakan aku juga pro ketika ngevlog kayak gini ya. Barusan kamu lihat bagaimana aku juga ada sedikit rasa canggung meskipun gak yang begitu besar ketika melewati. Jadi ya sampai sekarang pun aku masih berproses juga, masih membiasakan diri juga. Tapi kalau melihat diriku 3 tahun yang lalu, aku ngerasa banyak sekali perbedaan yang besar terhadap diriku. Nah, anyway, biasanya kita kalau misalnya udah sampai di jembatan itu, kita akan naikkan. Kali ini kita masuk ke kampung-kampung, kita akan melihat suasana perkampungan di sini. Si Dogi tadi didatengin malah pergi. Wow. Mana Doginya tadi ya? Malah pergi kalian. Kalian nggak berteman denganku ya? Pangkas rambut, muliakan rambut muslim. Oh, ini salon kah? Oh, pangkas rambut. Oh, pom ini. Hai Dogi.
Dogi. Oke, ini adalah rute yang akan kita lewati jalan pagi kali ini. Jadi bisa dibilang sekarang pun aku juga masih banyak belajar ya. Kuncinya adalah bukan di berani, tapi bagaimana nyaman. Oke. Awal mula ketika aku memutuskan untuk bikin channel YouTube. Kalau kamu adalah subscriberku dulu, kamu pasti tahu lah. Kalau kamu subscriberku mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, kamu mungkin tahu dulu aku gak ngomong depan kamera kayak gini. Aku memulai itu dari channel animasi, whiteboard animation. Aku dulu bikin channel faceless tanpa muka karena aku gak punya keberanian untuk ngomong. Itu aku mulai di usia aku 29-an lah. 29 itu di akhir-akhir. Aku juga belajar bikin animasi sederhana. Wow. Ya meskipun animasinya itu tidak sebagus punya temanku yang channel YouTube-nya Micin, MYCIN. Kalau itu animasinya udah bagus banget seperti animasi channel Kok Bisa. Kamu harus cek channel Micin, MYCIN, itu bagus. Animasinya nggak kayak gitu. Punya aku lebih sederhana. Dan aku mulai dari situ karena aku nggak berani untuk ngomong depan kamera. Dan alasan kenapa aku YouTube, salah satu memang untuk mencari penghasilan tambahan. Tapi ada juga faktor gede yang membuat aku selalu ingin belajar. Pak, selalu pengen belajar. Yaitu adalah karena ini sama seperti yang dirasakan oleh Raditya Dika ketika ditanya. Aku kemarin nonton podcastnya Raditya Dika ya, sama yang Jerome Pauline. Ketika ditanya kenapa memutuskan untuk menulis, ketika awal-awal menulis Kambing Jantan ya, si Raditya Dika mengatakan bahwa karena dia mengkonsumsi buku sehingga dia ada keinginan untuk menjadi bagian dari apa yang dia sukai gitu ya. Jadi semua berawal dari sesuatu yang disukai. Nah aku juga gitu. Kenapa aku memutuskan untuk bikin channel YouTube? Karena aku ngerasa YouTube itu udah jadi bagian proses pembelajaranku. Dulu ada sebuah channel yang pengen aku seolah-olah pengen aku membuat channel seperti itu. Namanya channelnya adalah The Art of Improvement. Nah itu stylenya juga tanpa muka, terus kemudian stylenya juga animasi papan tulis. Nah aku dulu ingin membuat seperti itu sehingga ada keinginan belajarnya itu besar. Dan pola-pola pengen membuat sesuatu seperti itu menjadi bahan motivasi terbesarku hingga pada akhirnya aku juga ngevlog. Aku akan ceritakan secara runtut, secara kronologis ya. Wow. Beautiful. Nah kemudian setelah aku membuat channel animasi sekitar berapa ya, 30-an video mungkin, aku lagi-lagi karena aku melihat sebuah channel pengembangan diri juga dari seorang, kalau mungkin kamu juga ngikutin sebuah channel YouTuber yang namanya Hamza. Itu dia adalah bintang YouTuber besar yang ada di niche self improvement. Nah aku melihat salah satu videonya yang bagaimana cara untuk nyaman, untuk berani ngomong depan kamera, kurang lebih seperti itu. Nah aku akhirnya memberanikan diri dari seseorang yang punya rasa minder, rasa nggak percaya diri, introvert juga. Aku coba untuk memberanikan diri untuk membuat video pertamaku ngomong depan kamera. Video pertama tampil ya, itu aku
tahun 2023 bulan Desember. Itu berarti sekitar 2 tahun yang lalu kan. Ini baru 2026 awal. Itu pertama kali aku berani ngomong depan kamera. Dan itu pun juga nggak langsung ngomong kayak gini, ngeflow terus. Itu pun juga pertama di script terlebih dahulu. Di script dipotong-potong. 10 detik ngomong, dipotong, sambung. 10 detik ngomong, potong, sambung gitu. Prosesnya lama banget prosesnya. Wow. Ini juga naik ternyata di sini. Prosesnya juga lama. Nah, akhirnya sampai aku pun nyaman dengan seperti itu. Nah, kembali lagi, apa yang membuat aku mau belajar, karena aku melihat channel tadi, si Hamzah tadi, dan ngerasa aku pengen loh bikin kayak gini. Nah, sama seperti si motivasi Raditya Dika juga. Kenapa dia menulis? Karena dia pengen menulis, dia pengen menjadi bagian dari apa yang dia sukai. Nah, aku kan juga gitu ya. Oh, ternyata ini mentok. Udah mentok. Oke. Hey, Kitty. Kucing. Oke, kita harus balik. Ya, balik aja lah. Oh, kita lihat sini aja ya. Masih ada jalan. Kita lewat di rumah orang. Wow, naik coy. Ada jalan naik, tapi aku bukan seorang trail runner. Aku hanya pejalan santai. Jadi aku memilih jalan yang lebih landai saja. Oke, jadi intinya adalah aku waktu itu aku membuat sesuatu yang pengen aku juga bagian dari itu. Nah, kemudian semua berproses ya. Aku juga melihat waktu ketika selama 2 tahun belajar itu, setelah tahun 2023, aku juga belajar sedikit-sedikit copywriting untuk mencari tambahan juga di dunia online. Nah, ketika aku belajar copywriting, aku dikenalkan oleh channel YouTube lagi-lagi channel YouTube yang bernama Tom Stoic. Nah, aku melihat dia itu seorang guru, seorang mentor copywriting, tapi aku justru nggak melihat dari sisi copywritingnya. Tapi aku melihat bagaimana dia bikin video itu dia tidak diedit sama sekali. Dia ngomong dari awal video sampai akhir video itu nggak ada cut, nggak ada script, bener-bener ya udah ngomong aja gitu ya. Lagi-lagi aku ada keinginan, wah aku pengen nih kayak gini, kayaknya bisa ngomong tanpa script, tanpa harus beban editing, karena di dalam pembuatan video itu editing itu adalah hal yang sangat-sangat memakan waktu dibandingkan bikin videonya. Ada rumah kosong. Lagi-lagi aku pengen jadi seperti itu juga. Aku punya kayak panutan atau punya semacam Bang punya semacam contoh gitu loh yang pengen aku tiru. Lagi-lagi aku akhirnya yang dulunya terlalu menggantungkan editing, aku belajar untuk ngomong tanpa skrip, tanpa diedit. Katakanlah kalau misalnya aku ngeblank di tengah jalan, aku biarin aja. Justru ketika
aku melatih diriku untuk tidak bergantung pada editing, otakku itu secara adaptasi, secara lama-lama itu terbiasa juga, hanya terbiasa juga. Wow. Monggo Bu. Ye. Hanya terbiasa juga. Nah, itu juga cukup lama, sekitar 6 bulan lah sampai aku membiasakan, Mbak, membiasakan bisa ngomong depan kamera tanpa diedit sama sekali. Itu juga prosesnya panjang. Lagi-lagi beberapa bulan kemudian aku melihat sebuah channel vlog yang jalan-jalan kayak gini sambil ngomong. Salah satu yang ku tonton adalah Harold Balder. Itu channel orang luar ya. Itu dia bikin video traveling, tapi juga nggak diedit sama sekali. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang, itu juga menarik. Aku pelajari, aku tiru bagaimana dia handle situasi ketika di keramaian. Lagi-lagi wow, jangan nanjak coy. Wow, beautiful, keren. Lagi-lagi aku ingin jadi bagian dari apa yang ku tonton, dari apa yang ku konsumsi, karena aku suka banget nonton channelnya Harold Balder. Itu YouTuber vlogger yang udah subscribernya jutaan, dan aku ada motivasi untuk seperti itu. Dan ya akhirnya aku meskipun nggak traveling ya, tapi cuman jalan-jalan di perkampungan kayak gini, nanjak cuy. Tapi akhirnya dari apa yang ku tonton, dari apa yang ku konsumsi, itu secara alam bawah sadar itu membantuku ketika aku terjun ke medan perang, ke lapangan, maksudnya sekarang ini loh. Wow. Wow. Dan apa sebenarnya rahasianya? Apa sebenarnya tipsnya? Dari ceritaku tadi, kamu mungkin tahu bahwa kunci dari aku bisa ngomong itu adalah karena aku ingin membuat sesuatu yang aku sukai, aku tonton gitu ya. Kita lihat sebuah papan. No smoking, no drunk, no music. Music is haram. Kuncinya adalah dengan membuat sesuatu yang aku sukai. Kalau kamu merasa gak bisa ngomong depan kamera, ya mungkin karena kamu juga jarang nonton orang yang ibaratnya ngomong depan kamera, atau kamu gak ada keinginan untuk membuat hal yang kamu sukai. Itu penting banget loh. Itu yang selama ini kayak drive motivasiku itu. Itu yang ngedrive motivasiku untuk tetap belajar. Dan sebenarnya nggak ada rahasia. Mungkin yang aku bilang tadi rahasia, yang aku bilang tadi kayak jangan berusaha untuk berani ngomong depan kamera, tapi cobalah untuk nyaman aja di depan kamera. Berusaha untuk nyaman. Aku sekarang ngomong dengan dirimu di depan kamera itu nyaman sekali. Kalau dibilang berani nggak juga, aku nggak seberani itu juga. Tapi nyaman, ya nyaman. Dan lagi-lagi, mungkin ini klise dan klasik, jam terbang itu memang berpengaruh. Gak ada jalan pintas yang bisa pada akhirnya membuatku seperti ini, membuatku bisa nyaman ngomong depan kamera.
Wow. Kecuali memang aku membiasakan ngomong depan kamera setiap hari. Dan apakah sekarang aku juga sempurna? Gak juga. Masih banyak kesalahan, masih banyak kekeliruan ketika aku ngomong gitu ya. Mbak, Pak. Oh, mentok ya? Ampun, mentok. Oh, iya. Langsung turun. Enggak. Ternyata mentok ya. Oh, lihat. Keren kan? Jalan naik. Wow, untuk trekking keren banget nih. Kapan-kapan lah kalau ada waktu trekking. Enak banget ya tinggal di atas, tapi ya ancaman longsor sewaktu-waktu itu yang serem. Tapi di sini tidak akan terancam tsunami. Meskipun rumahku itu sekitar berapa kilo ya, pokoknya nggak sampai 10 kilo dari bibir pantai. Dan katakanlah kalau misalnya ada gempa megatrust 10 kilo itu radius yang belum cukup aman. Tapi kalau di dekat rumah ada bukit kayak gini, naik motor sekitar 3 menit udah sampai. Wow, beautiful. Udah sampai bukit kayak gini, aku rasa aman deh. Oke, jadi kalau kamu adalah seorang yang merasa introvert, merasa nggak punya kemampuan berbicara, kamu harus mencari role model seperti yang aku lakukan. Kamu harus mencari role model, contoh bagaimana dia ngomong. Satu orang aja atau 2 orang itu akan membuatmu mengimitasi. Manusia itu adalah makhluk yang pada dasarnya mengimitasi orang lain. Itu yang harus kamu sadari. Dan itu nggak apa-apa. Lama-lama nanti kamu akan menemukan style kamu sendiri loh. demi sebuah hal baik, nggak apa-apa meniru orang lain. Tapi dalam konteks bagaimana dia bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan atau ingin kamu impikan. Kayak contoh, dulu ketika aku melihat Hamzah, bagaimana dia ngomong depan kamera, dari seorang yang gak pernah tampil depan kamera, dari seorang yang selalu merasa introvert. Padahal introvert itu gak ada hubungannya sama sekali. Introvert itu hanya, ya bisa bilang aku di depan kayak gini, ngomong ngalor ngidul kayak gini depan kamera, itu aku nyaman. Tapi kalau untuk kayak setiap hari di luar, setiap hari nongkrong, harus hahihi dengan orang lain, itu sisi introvertku muncul. Aku nggak nyaman gitu ya. Aku pengen di dalam kamar aja. Aku pengen nonton Netflix, main game, baca buku. Itu sisi introvertku ada di situ ya. Tapi kalau misalnya suruh ngomong kayak gini, it just pure skill. Itu suatu keahlian yang bisa kamu kembangkan seperti diriku. Yang penting adalah cari role model, kemudian nggak ada jalan pintas kecuali kamu membiasakan itu setiap hari, atau katakanlah 2 hari sekali, atau berapapun itu. Kalau dulu aku ketika yang paling berat adalah ketika dari channel tanpa muka ke depan kamera atau akhirnya tampil, itu yang paling berat. Makanya kan banyak sekali kan orang-orang yang memilih untuk faceless atau tanpa muka, karena mungkin ya udah nyaman di situ. Aku juga nggak menyalahkan, karena mungkin mereka juga belum menemukan atau memang nggak mau menemukan juga untuk role model yang ingin dia lakukan.
Nah itu beratnya di situ. Aku dulu sampai kayak live YouTube setiap hari, meskipun aku private. Aku udah cerita ini berulang kali, mungkin kamu juga udah bosan dengarnya. Dengan live YouTube itu membantuku untuk terbiasa atau nyaman depan kamera, bukan berani di depan kamera. Oke, mungkin itu aja ya jalan pagi kali ini. Kita bertemu lagi di jalan pagi besok. Thank you udah menemani aku, dan semoga apa yang kusampaikan ini bisa memberikan insight yang menarik untuk dirimu. See you.